Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai integer programming fungsi minimum dengan studi kasus penentuan jumlah suplemen kesehatan yang harus diminum. Mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kelompok satu Paralel A, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, genap 2024-2025. Dengan anggota kelompok, saya sendiri sebagai ketua, Anissa Imtiaz Mukti dengan MPM 230-320-10059. Saya sebagai wakil ketua dengan Julia Eka Wida Astuti dengan NPM 23032010062. Saya Nabila Maharani Zalia Putri dengan NPM 23032010086 sebagai anggota. Saya Rahma Nur Aini dengan NPM 23032010063 sebagai anggota. Saya Fania Aulia Rahma dengan NPM 2303201090 sebagai anggota. Selanjutnya diketahui studi kasus sebagai berikut ini. Seorang yang berdiet harus memenuhi kebutuhan vitamin A paling sedikit 110 mg, vitamin B 180 mg, dan vitamin C 130 mg. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat diperoleh dari suplemen kesehatan yang berbentuk kapsul seharga Rp9.000 yang mengandung 3 unit vitamin A, 8 unit vitamin B, dan 5 unit vitamin C. Suplemen kesehatan yang berbentuk tablet seharga Rp5.000 yang mengandung 4 unit vitamin A, 2 unit vitamin B, 2 unit vitamin C. Tentukan jumlah dari masing-masing jenis suplemen kesehatan yang harus diminum supaya total pengeluaran minimum. Selesaikan persoalan tersebut dengan integer programming method. Dengan langkah penyelesaiannya yaitu suplemen kapsul mengandung 3 unit vitamin A, 8 unit vitamin B, 5 unit vitamin C dengan harga suplemen per unit adalah Rp9.000. Suplemen tablet mengandung 4 unit vitamin A, 2 unit vitamin B, 2 unit vitamin C dengan harga suplemen per unitnya adalah Rp5.000. Untuk kapasitas minimum dosis per hari pada vitamin A yaitu 110 mg, vitamin B 180 mg, dan vitamin C 130 mg. Kemudian pada persoalan 1.C, dengan fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 9.000 X1 ditambah 5.000 X2 dengan batasan-batasan 3x1 ditambah 4x2 lebih besar sama dengan 110, 8x1 ditambah 2x2 lebih besar sama dengan 180, 5x1 ditambah 2x2 lebih besar sama dengan 130. X1, X2 lebih besar sama dengan 0 dan bilangan bulat. Kemudian dapat dilihat pada grafik berikut terdapat 3 garis. Untuk garis merah merupakan garis dari persamaan 8x1 ditambah 2x2 sama dengan 180. Untuk garis hijau adalah garis dari persamaan 5x1 ditambah 2x2 sama dengan 130. Untuk garis biru adalah garis dari persamaan 3x1 ditambah 4x2 sama dengan 110. Dengan visible area yaitu pada titik A, B, C, dan D. Kemudian pada titik A, dengan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 90. Sehingga kita substitusikan pada persamaan Z sama dengan 9.000 X1 ditambah 5.000 X2 sama dengan 9.000 dikali 0 ditambah 5.000 dikali 90. Sama dengan Rp450.000. Kemudian pada titik B,
kita eliminasi persamaan 8x1 ditambah 2x2 sama dengan 180, 5x1 ditambah 2x2 sama dengan 130, sehingga 3x1 sama dengan 50, x1 sama dengan 16,6. Kemudian kita substitusikan pada persamaan 5x1 ditambah 2x2 sama dengan 130. 5 dikali 16,6 ditambah 2x2 sama dengan 130. 83 ditambah 2x2 sama dengan 130. 2x2 sama dengan 47. X2 sama dengan 23,5. Kemudian kita substitusikan pada persamaan Z sama dengan 9.000 X1 ditambah 5.000 X2. Sama dengan 9.000 dikali 16,6 ditambah 5.000 dikali 23,5. Sehingga Z sama dengan Rp266.900. Kemudian pada titik C, kita eliminasi persamaan 5x1 ditambah 2x2 sama dengan 130. 3x1 ditambah 4x2 sama dengan 110. Dengan persamaan baris pertama, kita kalikan dengan 2 sehingga menjadi 10x1 ditambah 4x2 sama dengan 260. Untuk persamaan baris 2, kita kalikan dengan 1 sehingga menjadi 3x1 ditambah 4x2 sama dengan 110. 7x1 sama dengan 150, x1 sama dengan 21,4. Kemudian kita substitusikan pada persamaan 5x1 ditambah 2x2 sama dengan 130. 5 dikali 21,4 ditambah 2x2 sama dengan 130. 107 ditambah 2x2 sama dengan 130. 2x2 sama dengan 23. X2 sama dengan 11,5. Kemudian kita substitusikan pada persamaan Z sama dengan 9.000 X1 ditambah 5.000 X2. Sama dengan 9.000 dikali 21,4 ditambah 5.000 dikali 11,5. Sehingga Z sama dengan Rp250.100. Kemudian pada titik D dengan nilai X1 sama dengan 36,6 dan X2 sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan pada persamaan Z sama dengan 9.000 X1 ditambah 5.000 X2 sama dengan 9.000 dikali 36,6 ditambah 5.000 dikali 0. Sehingga Z sama dengan Rp329.400. Kemudian branching pada persoalan 1 di titik X1. X1 sama dengan 21,4, sehingga K sama dengan 21 dan K plus 1 sama dengan 22. Kemudian kita lanjutkan pada persoalan 2 yaitu titik E. Dengan fungsi tujuan, minimumkan Z sama dengan 9.000 X1 ditambah 5.000 X2 dengan batasan-batasan 3x1 ditambah 4x2 lebih besar sama dengan 110, 8x1 ditambah 2x2 lebih besar sama dengan 180, dan 5x1 ditambah 2x2 lebih besar sama dengan 130, x1 kurang dari sama dengan 21, dan x1 serta x2 lebih besar sama dengan 0, dan bilangan bulat. Kemudian di sini dapat kita lihat pada grafik jika garis X1 sama dengan 21 kita tarik garis sehingga menghasilkan perpotongan antara garis X1 sama dengan 21 dengan garis 5x1 ditambah 2x2 sama dengan 130 yang menghasilkan titik E. Kemudian untuk mencari nilai X2, kita substitusikan nilai X1 sama dengan 21 pada persamaan 5x1 ditambah 2x2 sama dengan 130, yaitu 5x1 ditambah 2x2 sama dengan 130, kita substitusikan sehingga 5 dikali 21 ditambah 2x2 sama dengan 130, 105 ditambah 2x2 sama dengan 130, 2x2 sama dengan 25 sehingga nilai X2 sama dengan 12,5. Dan kita akan memasukkan nilai X1 dan X2 pada persamaan Z sama dengan 9.000 X1 ditambah 5.000 X2, yaitu sama dengan 9.000 dikali 21 ditambah 5.000 dikali 12,5 sehingga menghasilkan nilai Z sama dengan 251
Rp1.500. Selanjutnya, kita lanjutkan pada persoalan 3 pada titik F, dan fungsi tujuan diminimumkan Z sama dengan 9.000x1 ditambah 5.000x2. Dengan batasan-batasan 3x1 ditambah 4x2 lebih besar sama dengan 110. 8x1 ditambah 2x2 lebih besar sama dengan 180. 5x1 ditambah 2x2 lebih besar sama dengan 130. X1 lebih besar sama dengan 22. Dengan syarat X1, X2 lebih besar sama dengan 0 dan bilangan bulat. Kemudian dilihat pada grafik tersebut. Di sini kita tarik garis pada garis X1 yaitu sebesar 22 berpotongan pada garis persamaan 3x1 ditambah 4x2 sama dengan 110. Lalu untuk mencari nilai X2 dengan cara mensubstitusikan pada persamaan 3x1 ditambah 4x2 sama dengan 110, yaitu 3x1 ditambah 4x2 sama dengan 110, 3 dikali 22 ditambah 4x2 sama dengan 110, 66 ditambah 4x2 sama dengan 110, sehingga x2 dihasilkan 11. Lalu untuk nilai Z sama dengan 9.000x1 ditambah 5.000x2, 9.000 dikali 22 ditambah 5.000 dikali 11 sama dengan Rp253.000 yang merupakan calon solusinya. Kemudian kita memberancing pada persoalan 2 di X2, yaitu X2 sama dengan 12,5 dengan K sama dengan 12, K ditambah 1 sama dengan 13. Lalu kita lanjut pada persoalan 4 pada titik G dengan fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 9.000x1 ditambah 5.000x2 dengan batasan-batasan 3x1 ditambah 4x2 lebih besar sama dengan 110, 8x1 ditambah 2x2 lebih besar sama dengan 180, 5x1 ditambah 2x2 lebih besar sama dengan 130, x1 lebih kecil sama dengan 21, x2 lebih kecil sama dengan 12, dengan syarat X1, X2 lebih besar sama dengan 0 dan bilangan bulat. Kemudian dilihat pada grafik di sini, kita tarik garis pada garis X1, yaitu sebesar 21, berpotongan pada garis X2 sama dengan 12. Lalu pada titik G, yaitu merupakan tidak visible, dikarenakan tidak berada di daerah visible. Selanjutnya dilanjutkan pada persoalan 5 yaitu pada titik H. Fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 9.000x1 ditambah 5.000x2. Dengan batasan-batasan 3x1 ditambah 4x2 lebih besar sama dengan 110, 8x1 ditambah 2x2 lebih besar sama dengan 180, 5x1 ditambah 2x2 lebih besar sama dengan 130, x1 kurang dari sama dengan 21, x2 lebih besar sama dengan 13, dengan syarat x1, x2 lebih besar sama dengan 0 dan bilangan bulat. Dilanjutkan pada grafik, ditarik garis x2 sama dengan 13 sehingga didapatkan perpotongan titik H pada x2 sama dengan 13 dan x1 sama dengan 21. Sehingga didapatkan Z sama dengan 9.000x1 ditambah 5.000x2 sama dengan 9.000 dikali 21 ditambah 5.000 dikali 13 sama dengan 254.000. Setelah semua persoalan telah dikerjakan, maka diperoleh gambaran kondisi akhir yang optimal. Pada persoalan 1, didapatkan Z sama dengan 250.100 dengan X1 21,4 dan X2 sama dengan 11,5. Dengan branching, X1 kurang dari sama dengan 21 dan X1 lebih besar sama dengan 22. Pada persoalan 2, didapatkan Z sama dengan 251.500 dengan X1 sama dengan 21 dan X2 sama dengan 12,5. Pada persoalan 3 didapatkan Z sama dengan 253.000 dengan X1 sama dengan 22, X2 sama dengan 11. Pada persoalan 2, didapatkan branching X2 kurang dari sama dengan 12 dan X2 lebih besar sama dengan 13. Pada persoalan 4, didapatkan hasil yang tidak visible. Pada persoalan 5, didapatkan Z sama dengan 254.000 dengan X1 sama dengan 21 dan X2 sama dengan 13. Pada pohon percabangan ini, didapatkan persoalan 3 sebagai calon solusi. Maka kesimpulan yang dapat diambil dari studi kasus tadi adalah
Seseorang yang diet sebaiknya meminum suplemen kesehatan berbentuk kapsul sebanyak 22. kapsul dan berbentuk tablet sebanyak 11 tablet agar total pengeluaran minimum yaitu sebesar Rp253.000. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.